Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang sejuk ini, yang dingin ini, Allah masih membangunkan kita dari tidur panjang kita, sehingga kita bisa bersama-sama mendatangi majelis ta'lim yang insya Allah penuh dengan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya saya minta maaf karena pertemuan yang lalu tidak bisa hadir karena kurang fit. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang kitab Aqidatul Awam. Sekarang tentang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsila khamsatin wa 'ishrina lazim
kulla mukallafin fa'aqi waqtanim tafsila khamsatin wa ishrina ay yajibu ala kulli mukallafin wajib bagi orang mukallaf. Seorang mukallaf itu sudah sering saya janjikan, saya jelaskan, yaitu orang yang sudah memeluk agama Islam. Ya, bedanya mukallaf dan mu'allaf. Kalau mu'allaf itu baru memeluk, tapi kalau mukallaf sudah muslim. Yakni ayyuk rafa tafsila khamsati wa ishrina minal mursalina, yakni wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui 25 minal mursalin dari nabi-nabi. Ya, dari para nabi itu jumlahnya sebenarnya banyak, ya, tapi seorang muslim wajib mengetahui jumlah nabi atau rasul itu minimal 25. Wa makna lazim, artinya lazim itu wajib. Wa faradho, dan fardu. Jadi mengenal, mengetahui. Bagaimana Pak? Apakah setelah kita mengetahui, apakah kita mengenal, wajib mengikuti ajarannya, mengikuti atau mengetahui bagaimana sepak terjangnya. Jadi wajib di sini mengetahui, mengenal. Ya. Jadi insya Allah Nabi Rasul sejak dahulu sampai Nabi yang terakhir itu secara akidah sama, ya, secara akidah sama, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjelaskan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Namun di sana terkadang ada perbedaan secara syariat. Syariat itu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya berbeda. Boleh orang sholat, contoh orang sholat subuh, wah, kalau fardunya 2 rakaat. Cuman terkadang ada yang mengambil sunnah pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Syariat berbeda. Perbedaan dalam syariat ini tidak perlu diperdebatkan, karena itu adalah masalah furu'iyah, hal-hal sepele, cabang, ya, tidak perlu diperdebatkan. Mengapa demikian? Karena memang Rasulullah, ini saya mengambil dari Kanjeng Nabi Muhammad dulu, itu kadang ya pakai kunut, kadang tidak pakai kunut. Jadi tidak perlu menyalahkan yang pakai kunut, tidak perlu menyalahkan yang tidak pakai kunut. Yang tidak benar, yang salah adalah yang tidak mau melaksanakan sholat subuh. Seperti itu. Jadi kalau seorang mukallaf wajib hukumnya untuk mengetahui nabi dan rasul yang jumlahnya ada 25. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh Ibrahim kulli muttaba Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yaqubu Yusufa wa Ayyub Buhtada Syuaibu Haruna wa Musa wa Yasa
Zulkifli Dawudu Sulaiman Muttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Ta'waya. 25 nabi dan rasul itu adalah pertama Nabi Adam. Mereka adalah Adamun Adam, ya. Kalau di sini keterangannya awal khamsa wa ishruna Adamun, Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Karena Nabi Adam kita yakini, kita percayai bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada teori di luar sana meyakini bahwa manusia terjadi karena evolusi, perubahan dari kera. Ya monggo. Kalau saya lebih bangga, lebih senang bahwa saya adalah keturunan Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan evolusi perubahan bentuk dari kera menjadi manusia. Ini pendapat Mr. Darwin. Maaf, bukan Darwin, tapi Darwin, evolusi Darwin. Ya, jadi manusia, kita sebagai seorang muslim, adapun ya di sana kok ada kemiripan, Pak, antara ras manusia dengan hasil evolusi Darwin ini, ya ada perubahan, ada kemiripan, ya sifat-sifat manusia. Kita melihat saja kera itu, kalau melihat temannya dianiaya atau anaknya ditembak, itu kera nangis loh, Pak, mengeluarkan air mata, ya, karena memiliki perasaan, ya perasaannya halus seperti manusia. Cuman yang namanya hewan ya tetap hewan, ya. Otak ada tapi akal tidak ada. Otaknya itu ada, binatang itu ada otaknya, tetapi tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lebih bangga menjadi anak turunnya Adam daripada Darwin. Ya, di sini dijelaskan Adam adalah Abul Bashar, bapaknya para manusia. Karena secara ya menurut kisahnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah adalah kun fayakun, ya, tanpa dilahirkan, tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Kok bisa, Pak? Ingat, Allah itu kalau berkehendak, insya Allah kun, ada, jadi, ya. Insya Allah, insya'a falyakun. Ketika Allah, ya, menghendaki maka jadi, ya, kun fayakun. Cuman kisah Nabi Adam ini Allah ciptakan, ya, karena dia kesetiaan seorang diri, maka diciptakannya pasangannya yang diciptakan dari tulang rusuknya. Maka muncullah Hawa. Jadi Hawa itu, Siti Hawa, nanti sekaligus
akan dijadikan pasangan atau istri pada Nabi Adam. Loh, Pak, lalu bagaimana pernikahan mereka antara Nabi Adam dan Siti Hawa? Dalam sebuah riwayat itu dengan memberi mahar, dengan apa, maharnya adalah bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad waktu itu kan belum lahir, belum ada. Tetapi mengapa mahar ketika Nabi Adam dan Siti Hawa menikah itu menggunakan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu maharnya. Kalau sekarang kan biasanya seperangkat alat sholat yang mudah. Padahal kalau orang laki-laki memberi mahar seperangkat alat sholat itu ada kewajiban, yakni orang laki-laki tersebut harus membimbing, menuntun istrinya untuk melaksanakan sholat. Ketika waktu pernikahan bapak-bapak menggunakan mahar seperangkat alat sholat, kemudian melihat istrinya tidak menunaikan sholat 5 waktu, dibiarkan begitu saja, berarti di situ ada dosa. Nah, itu seperangkat alat sholat, kemudian apa? Dengan sebuah Al-Quran, ini sebuah Al-Quran. Padahal kalau sebuah Al-Quran sebagai mahar, kemudian istrinya tidak bisa membaca Al-Quran, seorang laki-laki ini wajib memberitahu, mengajari minimal cara membaca Al-Quran, bila perlu sampai isi kandungan Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu, ya sing gampang apa? Ya duit, uang. Uang kan kita berikan, mau dibelanjakan terserah, itu hak wanita karena ya. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, Nabi Adam ini ya setelah diciptakan Hawa kemudian dijodohkan, dinikahkan, mereka berdua hidup di dalam surga. Di dalam surga itu semua apa-apa ada, tinggal bilang, ya, tinggal bilang mau apa ada, mau es teh panas ada. Di sana semua, ya, Nabi Adam itu kemudian diajari oleh Allah semua yang ada di muka bumi ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua itu diajarkan kepada Nabi Adam. Kullaha, semuanya, termasuk bahasa, nama-nama, ya, semua. Jadi berarti Nabi Adam orang terpandai di dunia, Pak. Iya, karena apa? Semua diajarkan kepada beliau langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iman diwanti-wanti ketika Adam dan Hawa ini hidup di surga. Dan silakan bersenang-senang, silakan menikmati apa yang ada di dalam surga ini. Namun ingat, jangan sekali-kali kamu mendekati buah ini, pohon ini. Ya, namanya buah khuldi. Tapi yang namanya manusia semakin pinter, semakin tinggi jabatan, ya, tentu saja ada yang mengganggu, ada yang menggoda. Nah, diganti siapa? Yaitu iblis. Ya, kalau orang manusianya lulusan SD, ya
iblisnya mungkin lulusan SMP, lebih pintar, minimal setara. Ya, manusianya S3 ya mungkin iblisnya sekelas seperti itu. Dengan bujuk rayu iblis ini, padahal Adam dan Hawa sudah diwanti-wanti oleh Allah agar tidak mendekat kepada pohon khuldi atau buah khuldi ini, tapi ya dirayu lewat Adam tidak mempan. Biasanya wanita ini mudah dirayu, akhirnya wanitanya dirayu oleh iblis. Enak ini, ya akhirnya mencoba mencicipi. Nabi Adam yang mencicipi, istrinya juga mencicipi. Karena melanggar ketentuan Allah, Nabi Adam dan Hawa dikeluarkanlah dari surga. Ini Bapak Ibu, jadi ketika kita melanggar aturan Allah pasti ada konsekuensinya. Nabi Adam pun demikian. Tahu Pak, kalau Nabi Adam di surga berarti kita tidak ada ini. Nah, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah diatur oleh Allah. Ya, setelah mereka keluar dari surga dan ternyata tidak di satu tempat, Bapak Ibu. Ya, menurut riwayat Nabi Adam diturunkan dari surga itu berada di daerah India atau Pakistan daerah itu. Tapi Siti Hawa istrinya di mana? Di Jabal Rahmah. Kalau panjenengan umroh atau haji, saat wukuf itu ada gunung kecil, kemudian di sana ada semacam tugu. Nah itu sebagai apa? Sebagai tanda bahwa Nabi Adam dan Hawa dipertemukan di sana. Nah, kayak gitu. Jadi mereka ya tidak kemudian wah begitu dari surga kemudian dikeluarkan nenggedah uang tetap Allah, enggak, terpisah. Tapi dengan perjuangan ya, keteguhannya untuk mendapatkan pasangan ini luar biasa. Nah, ini akan mereka bertemu dan beranak pinak, ya seperti itu. Ya ada ya kalau keluarga Nabi itu, ya keluarga Nabi itu tidak semuanya mulus. Ya, contohnya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam ini mengeluarkan anak yang namanya Qabil dan Habil ini sampai apa? Saling membunuh, paten-patenan. Karena apa? Nafsu. Ya, nafsu itu kalau dalam Al-Quran innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh, mengajak kepada sesuatu yang yang buruk, yang busuk, yang rusak. Nah, Bapak Ibu, ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Berarti kisah cerita saling membunuh, ya, bunuh-bunuhan, paten-patenan itu ada sejak Nabi Adam. Jadi tidak semua keturunan Nabi itu menjadi baik. Jadi ada yang ya saling membunuh itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasanihum Idris, ya, nabi yang kedua adalah Idris, Nabi Idris, Bapak Ibu. Nabi Idris adalah seorang nabi yang luar biasa, ya, yang hebat, ya. Nabi Idris ini termasuk orang yang pandai
ya, iso jahit, ya, iso ya tentang ilmu-ilmu, ya. Orangnya kuat, dan ketika kaum ya berdakwah kepada kaumnya ingin membuktikan, minta bukti dari Nabi Idris bahwa Nabi Idris adalah seorang nabi. Idris, nek memang kowe nabi, tolong berikan aku bukti untuk meyakinkan bahwa apa yang kamu ajarkan itu benar. Waktu itu Nabi Idris mengeluarkan seekor sapi dari bebatuan, ya. Wah, ini luar biasa, ujuk-ujuk keluar seekor sapi dari tumpukan batu. Ini tidak sembarang orang. Wah, berarti ini sulapan, berarti ini sihir. Tidak, ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan bahwa dakwah yang diajarkan oleh Idris ini benar. Maka Nabi Idris memohon pada Allah, kaumnya minta seperti ini, dikabulkanlah permintaan Nabi Idris ini. Warah ekor sapi betina dengan susu yang banyak, sehingga kaumnya ini banyak pada minum susu. Dan kisahnya menurut riwayat Nabi Idris ini wahayun fis sama, ya, diangkat oleh Allah, hidup di langit, ya. Setelah meninggal diangkat, ya, hayun fis sama. Jadi lupa, berarti nanti ada kisah Nabi lagi yang diangkat oleh Allah, Nabi Isa. Ya, ini nanti kita ceritakan pas urutannya ketika pada waktunya. Ar-Rabi'atu, ya, tadi yang ketiga kan. Ar-Rabi'atu ausadisatu awisabi'atu fil jannah. Ada yang ini tadi Nabi Idris diangkat oleh Allah di langit sab keempat, ternyata ada yang mengatakan sab keenam, ada yang mengatakan sab ketujuh, fil jannah, atau di surga. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Yang jelas kita tidak perlu memperdebatkan posisinya sekarang. Yang jelas dulu Allah pernah menyuruh seorang nabi namanya Idris. Lupa jenenge kok Idris. Iya, itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adkhala fiha ba'da ahlikal maut, ya, setelah Allah mencabut nyawanya, setelah mematikan, maka diangkat oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Walam yahruj minha, ya, dan tidak keluar dari surga. Ini Nabi Ibrahim. Wa jaddu Abi Nuh. Ya, jaddu Abi Nuh itu kakeknya Nabi Nuh. Nabi Idris itu kakeknya Nabi Nuh. Ya, Bapak Ibu, hubungannya Nabi Idris dengan Nabi Nuh adalah hubungan kakek, cucu dengan kakek. Wasalisuhum Nuhun, dan Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh. Alladzi anjahullahu minal gharaqi bitufani, yakni Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya minal gharaqi,
dari tenggelam bitufani dengan tufan, angin topan itu. Angin topan itu bahasa Arab Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Nuh itu usianya sekitar 950 tahun. Dan beliau berdakwah selama itu, tidak banyak umat yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, siang malam Nabi Nuh berdakwah. Lu sangat atau 50 tahun, tidak waktu yang sedikit. Mungkin jenengan dakwah 10 tahun aja sudah tidak ada yang mau gabung ini. Ya, padahal ini 950 tahun. Tapi apa? Tapi Nabi Nuh tetap istiqomah berjalan di jalan dakwah. Pada suatu ketika di musim kemarau, Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membuat bahtera, perahu, kapal yang ukurannya lumayan gede, dan ini dibuat 3 tingkat. Sampai kaumnya itu mengejek, kamu buat apa? Ini musim kemarau, kok kamu membuat perahu, kamu membuat kapal? Kaumnya menertawakan dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membuat kapal untuk menampung umatnya, jamaahnya yang mau mengikuti ajarannya. Ya, setelah kapal ini jadi dibangun selesai, ya, Allah mengirimkan angin tufan dan banjir bandang. Ya. Hujan berhari-hari, deras sekali dengan angin yang begitu kencangnya. Kayak kemarin ya, begitu hujan beberapa hari aja di saudara kita ada yang longsor, ada yang banjiran. Nah ini Bapak Ibu hujannya lebat sekali sehingga tidak hanya daratan kota tetapi pegunungan pun ikut tenggelam. Ini dibuktikan ketika anak angkat Nabi Nuh, putra Nabi Nuh yang namanya Kan'an, ya, diajak untuk menumpang dalam perahu. Ya bunaya irkam ma'ana, wahengger anakku, ayo munggah numpao bersamaku ning kapal iki. Mboten Bapak, kula ajeng munggah gunung mawon. Wah, ajeng munggah gunung mawon, insyaallah selamat. Nggih, banjir iki engko luwih gede, luwih dhuwur tinimbang gunung. Nah, kata Nabi Nuh seperti itu. Tapi anaknya karena dia sendiri tidak patuh terhadap orang tuanya, tidak taat terhadap perintah agamanya, membangkang, membantah, tidak mau mengikuti aturan dari bapaknya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini pun berpisah. Bapaknya bersama orang-orang yang percaya akan banjir itu membesar di dalam sebuah kapal beserta barang-barang atau binatang yang ada, terpasang-pasangan tentunya. Tapi putra Nabi Nuh ini namanya Kan'an lebih memilih naik gunung.
Terus akhirnya apa? Tenggelam. Sampai Nabi Nuh protes kepada Allah. Ya Allah, ini putraku, tolong selamatkan. Tapi jawab Allah apa? No, sesungguhnya itu bukan putramu, anak enggak manut kamu. Dan ternyata menurut sebuah riwayat, Kan'an ini bukan anak asli dari Nabi Nuh, tapi anak angkat. Ya, anak angkat. Ya, jangan kemudian, oh berarti anak angkat boleh membangun. Enggak seperti itu. Anak angkat tidak selamanya buruk. Anak angkat yang baik juga banyak. Ya, cuma dalam hal ini Kan'an balillah terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Diajak naik perahu nggak mau, lebih memilih naik kapal. Bukan naik kapal, naik gunung. Katanya gunung lebih tinggi dari banjirnya, gunung akan menyelamatkan dari banjirnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, bahwa hari itu hujan tidak berhenti dan akhirnya naik setinggi, bahkan di atas gunung pun terendam air. Nah ini Bapak Ibu, ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ketika Allah melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui utusannya. Nah, ketika sekarang tidak ada nabi, tidak ada rasul, ya kita ikuti ulama. Ulama itu seperti apa? Ulama orang yang alim, orang yang mengerti, yang mau melaksanakan keilmuannya. Karena Bapak Ibu sekarang banyak orang yang mengaku ulama tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ulama itu orang yang alim, orang yang mengerti. Nah, malu bil ilmi, ya, mengajar, mengamalkan dengan ilmunya. Itu yang perlu diikuti. Karena kata Rasulullah, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari nabi. Loh, Pak, kok ada katanya ulama kok seperti ini? Ya, itu bukan ulama, ya, ubaru. Bukan ulama, ubaru, ya. Jadi ya mungkin ulama tetapi tidak mengamalkan ilmunya, gitu, ya. Kalau ulama mengamalkan ilmunya, ya itu yang perlu kita ikuti ajarannya. Karena tidak mungkin kita belajar langsung kepada Nabi. Melalui para ulama inilah kita bisa mengerti, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengerti cara berwudu, cara ini sholat dan sebagainya. Nah, ulama itu ya contohnya guru kiai. Ya biasanya seperti itu. Ya kita ada belajar seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi tentang Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uhum Hudun, ya. Nabi yang keempat adalah Nabi Hud. Alladzi anjahullahu minarrihi sarsar. Jadi Allah, ya, Nabi Hud itu yang Allah selamatkan dari angin sarsar, ay syadidu sautuha, yang begitu kuat suaranya,
Ya, kalau angin yang kuat, suaranya kuat, berarti larinya kencang. Nggak mungkin lah, wong ada angin suaranya banter tapi tidak bergerak, mungkin nggak? Ya, kalau anginnya suara kencang, pasti kecepatannya pun tinggi. Syadidus sautuha. Allati ahlakat Adan, yakni yang merusak segalanya. Ya, angin saking kencengi suaranya bergemuruh, membawa segala macam yang ada sekelilingnya. Ya, sekarang kan banyak sering kita mendengar angin puting beliung. Jangankan manusia, rumah aja, mobil, apapun yang kena sapu angin puting beliung ini bisa terbawa, tidak hanya geser tapi naik. Ini ya, kalau kita melihat di video-video itu, biasanya di California ada angin tornado, wah itu sampai membawa segala macam. Nah, ini dulu ya pernah terjadi di zaman Nabi Hud. Karena apa? Yaitu tadi balik-balik ketika Nabi Hud mengajarkan ketauhidan kepada Allah, mengajarkan la ilaha illallah, tetapi kaumnya tidak mau mendengarkan. Loh Pak, janjane la ilaha illallah itu piye ta Pak? La ilaha illallah, ora ana pangeran sing wajib disembah kejaba Gusti Allah. Memang banyak pangeran sing diaku pangeran, tapi sing wajib disembah hanya Allah. Ana pangeran Diponegoro, pangeran. Ya, karena apa? Pangeran itu ternyata sesuatu yang dipertuhankan, yang dituhankan. Mungkin seseorang menganggap jabatannya yang tuhankan atau kepimpinannya. Ada orang ketika bertemu dengan pimpinannya tunduknya luar biasa. Tapi ketika disuruh sholat angel, lho janjane pangeran iki sapa? Ya pangeranku sing anu Pak. Wah, sekarang malah ada yang menuhankan kekayaannya, hartanya, duitnya. Kalau dengan duit ini semua sudah beres. Nah, ini ingat Bapak Ibu. Jadi Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Hayyul Qayyum, yang hidup, yang berdiri sendiri, la yamut, tidak meninggal. Wala naum, Allah tidak tidur. Ya, kalau Allah tidur kemudian umatnya, manusianya tidak beribadah, lalu siapa yang ngawasi? Ini kan, ini kita harus semakin hari ya, kita semakin menambah keilmuan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih paham. Oh iya, bahwa Allah itu mengutus Nabi dan Rasul. Hud ini ya, Nabi Hud ini diutus Allah. Ya, ada Nabi Hud. Loh, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan Nabi Hud ini dalam sebuah surat dalam Al-Quran. Ada surat Hud ya.
Nah, ini luar biasa. Bahkan tidak semua nabi dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Memang nabi dan rasul itu semua ada dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi tidak mesti dijadikan nama surat dalam Al-Quran sebagai nama surat dalam Al-Quran. Bismillah, sampai jam berapa nih? Ya, ini sebentar lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau menjelaskan Nabi Soleh agak panjang. Ya, ini waktunya sudah. Ya, pas ya. Insya Allah dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita, ya, sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan. Baik, kita akhiri dengan bacaan wal asri dan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf ada segala khilaf. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.